88.4 Palu Female Station. Palu Female Station dari Brigjen Katamso 1 RHFM 88,4. Pagi ini ada yang spesial karena saya bakal ngobrol dengan seorang pilot, di mana pilot ini berasal dari General Aviation yang base-nya itu berada di Halim Perdana Kusuma. Oke, kita ngobrol dengan seorang pilot yang tidak ingin disebutkan namanya. Ya sudah kalau begitu. Selamat pagi bro, apa kabar? Pagi, apa kabar, Ton? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Oke, Mas Bro, sebagai seorang pilot, saya penasaran ingin ngobrol lebih banyak tentang penyebab pesawat itu bisa kecelakaan itu persisnya itu gimana gitu, Mas Bro? Oke. Ya. Kalau secara umum penyebab kecelakaan sih sebenarnya ada beberapa ya. Ada dari masalah pesawatnya sendiri, itu termasuk masalah di engine atau mesinnya, atau masalah di kontrol pesawatnya sendiri, sama di krunya sendiri ya, human error ya kita bilang ya, human error. Ya, atau faktor eksternal bisa cuaca. Bisa juga masalah di jalur penerbangannya sendiri ya. Itu seperti kejadian dulu di yang Malaysia itu yang ditembak nggak sengaja, ya dibilang nggak sengaja tapi ya itu kan itu salah satu faktor eksternal ya, atau teror juga ya, aksi kejahatan. Oke. Betul. Nah kalau soal perangkat lunak yang kadang-kadang nggak sesuai fungsi itu juga masuk juga ya? Tidak bekerja sesuai fungsinya maksudnya ya, bisa. Atau seperti kejadian Lion yang dulu jatuh di Tanjung Kerawang juga, itu kan masalah desain ya dari alat untuk pesawat tersebut. Oke. Dan kalau kita ngomongin soal jenis-jenis pesawat 737, ada yang paling canggih 737 berapa ya? Max yang paling canggih. Itu yang kemarin yang Lion jatuh itu. Max itu. Dan sempat di ban kan, maksudnya pesawatnya di grounded dulu di seluruh dunia, tapi terakhir sudah boleh sih, di Amerika sudah terbang lagi pesawatnya. 737 setelah penyesuaian ya. 737 Max itu pun juga mengalami kecelakaan gitu. Apalagi yang 737-500 yang sebenarnya gini, pesawat itu layak dibilang ada expirednya nggak sih? Nggak ada ya, maksudnya kalau expirednya itu dari maintenance-nya. Ya kalau maintenance-nya tidak dikerjakan atau udah waktunya untuk maintenance tidak dikerjakan, itu kan sebenarnya tidak bisa terbang juga pesawatnya. Kalau yang airlines ya, kita ngomong airlines ya, airlinesnya benar gitu menjalankan semua prosedur untuk maintenance pesawat. Karena di situ ada bukan expire, bilangnya batasan ya. Kita kan ada kalender, ada jam. Jadi kalau jamnya sudah sampai dan harus dilakukan perbaikan, apalagi untuk yang vital ya. Ya itu tidak bisa terbang pesawatnya kalau belum dikerjakan. Oke. Dan ini kalau kita ngomongin soal cuaca gitu kan, cuaca dan segala macam itu seorang pilot itu biasanya dia tetap berkomunikasi dengan yang di air traffic control kan? Betul, tapi sebelum terbang pun kan mereka pasti atau kita melakukan briefing ya. Melakukan briefing, kalau yang untuk di airlines mungkin dengan kru yang lainnya, tapi atau kita juga bisa pakai istilahnya sekarang ada aplikasi, kita bisa cek. Terus dari ground support kita atau ground handling juga ngasih data-data penerbangan yang akan kita terbangin hari ini misalnya. Itu semua udah dilakukan di bawah. Nanti kalau pas lagi misalnya kita persiapan take off, ada yang kondisi cuacanya ya kita sebut ekstrim ya,
itu bisa kita cancel atau kita delay dulu flightnya. Nah, kalau kita ngomongin tentang Boeing 737 yang Max itu yang katanya canggih. Secanggih apa sih, Bro? Kalau misalnya orang awam itu apakah dia bisa mendeteksi cuaca yang tidak dimiliki oleh Boeing yang lawas gitu? Oh iya. Ya, untuk kalau soal itu berarti kita ngomong radar cuaca ya. Yang di pesawat naas ini aja yang 737-500 pun sebenarnya sudah ada radar juga. Sudah ada radar cuaca yang ya kalau gue pikir sih harusnya sudah bagus juga ya. Dia bisa ngedetect. Kan yang kita detect tuh di atas itu ya awan ya, istilah awamnya ya. Awan dengan bagian-bagian dari warna yang kita pakai. Jadi kalau dari hijau terus kuning sampai ke magenta. Nah, ke magenta itu yang bahaya, biasa kita hindarin. Tapi kalau cuma baru hijau atau kuning, merah gitu masih merah hujan ya kita bilang ya. Tapi kalau udah magenta tuh udah apa ya namanya itu agak ekstrim lah. Agak ekstrim. Dan memang bulan-bulan ini kan lagi kondisi cuacanya emang lagi nggak bagus ya. Lagi nggak bagus. Karena bisa didetek kok, ada alat ininya juga dan iya betul. Tapi kalau kita ngomongin ini soal magenta nih, ada zona yang magentanya yang berbahaya untuk dilintasi. Pernah nggak sih lu mengalami lagi nyetir gitu magentanya itu gede banget gitu? Maksudnya? Iya pasti kita hindarin ya, apalagi kalau di ketinggian yang udah di atas 10.000 gitu, ya sebisa mungkin kita hindarin lah. Karena merah aja udah goyang banget, apalagi magenta ya sebenarnya. Nah, ini turbulence saya bilangnya, kita bilang turbulence-nya udah kenceng gitu. Nah, turbulence yang paling parah yang pernah lo alami selama nyetir pesawat gitu kan? Dan mungkin Ngana sampai tatoki di kokpit. Oh, pernah waktu dulu zaman di airlines di 737 juga. Itu kita keluar dari Jakarta arah ke Surabaya ya, berarti terbangnya arah timur. Itu di sekitaran, mungkin kalau di daratnya itu di Purwakarta area sana lah ya. Itu kita ketemu, ya kita bilang tembok Cina istilahnya, karena mau nggak mau harus ditembus. Mau terbang lebih tinggi nggak cukup kan jaraknya, karena agak dekat, ya udahlah kita terobos saja. Cuma kita lihat juga magentanya sih kita nggak kena di magentanya. Tapi itu ya biarpun sudah pakai seat belt sama harness, kan kita pakai harness kalau di depan juga kan, itu tetap ternaik sedikit itu dari kursi. Dan mau megang tombol aja nggak bisa. Sempat kepentok nggak sih? Kepala sempat kejedot nggak ya? Karena kita harness kan, kita ada harness. Ada harness gitu. Juga. Jadi itu kebetulan juga terbangnya masih rendah. Jadi kita kan biasanya harness itu on nih, istilah kita pakai tuh sampai ketinggian 10.000 kaki. Jadi kejadiannya memang masih di bawah itu. Agak cukup ya ngagetin juga sih, kenceng banget turbulence. Saya itu kalau naik pesawat itu paling parno dengan yang namanya turbulence, meskipun sekecil apapun saya itu paling parno. Apalagi keparnoan saya itu bertambah kalau misalnya krunya udah ikut duduk, udah mulai duduk. Nah, berarti cukup berbahaya lah istilahnya. Kita di depan pasti kalau misalnya ngelihat ini bakal goyang, atau tiba-tiba kita ada namanya kan clear air turbulence ya. CAT kita bilang, clear air turbulence itu nggak bisa dideteksi radar buat sekarang. Tapi kita cuma bisa prediksi aja dengan baca weather forecast ya istilahnya ya, di bawah di darat. Nah, itu kalau udah kita nyalain di depan berarti kan sudah cukup bahaya, karena turbulence-nya benar bisa bikin orang keloncat sih. Makanya seatbelt itu sebenarnya mau kondisi apapun di pesawat, kalau kita nggak mau ke toilet ya, lavatory ya pakai aja deh, karena kita nggak pernah tahu kan, yang tahu cuma di depan yang lihat. Dan biasanya seorang pilot untuk mengumumkan ke flight attendant itu duduk, untuk ikutan duduk itu pada saat berapa menit memasuki daerah yang berbahaya itu, Bro? Tergantung kondisi sih. Kita kadang lihat di radarnya juga kan, visual di radar dan visual istilahnya. Kita ngeliat langsung, ini bakal goyang nih, karena kita akan ngelewatin awan, misalnya yang kita bilang awan CB ya.
Nah, jadi ya udah itu kita nyalain seatbelt sign-nya gitu. Atau gitu. kalau misalnya makin kenceng terus apa namanya kita pakai PA untuk inform ke cabinnya itu. PA itu apa, halo Oh, halo. personal address ya. Itu Langsung bilang suruh duduk. halo itu kalau biasa dalam keadaan panik kayak gitu tetap pakai bahasa Inggris atau Indonesia atau gimana, Bro? Standar kita sih tetap Inggris ya, karena kan bahasa kayak untuk apa PA ini kan standar, apalagi ya. kita pakai untuk emergency, evakuasi itu kan standar tuh via PA semua. Tapi ada juga tetap kita pakai bell itu apa chime itu ya istilahnya, untuk kan ada kode-kodenya juga tuh di situ berapa chime itu, cuma udah agak lupa ya karena itu kan di zaman di airlines dulu ya. Oke. Dan Gitu. ini kalau antara berarti kolaborasi antara pilot dengan flight attendant itu betul-betul harus ini ya, harus benar-benar solid ya. Bagus ya, ya makanya itu kita bilang namanya ada CRM itu kan. Jadi antara kru di kokpit sama cabin crew itu koordinasinya harus bagus. Ya tiap sebelum terbang pasti ada briefing. Pasti ada briefing, ya semua sih soal safety kebanyakan. Oke. Soal safety. Nah, ngomongin tentang pilot dan juga saya sempat nonton Air Crash Investigation gitu di salah satu episode di mana ada satu episode di mana co-pilot dengan pilot ini yang tidak matching gitu. Mungkin co-pilotnya masih baru atau bagaimana dan Betul. itu berarti masuk ke human error ya, Bro, kalau kayak gitu? Bukan human error sih, berarti CRM-nya nggak jalan kalau istilah kita bilangnya. CRM-nya, crew resource management itu jadi istilah dari CRM itu kan, itu ada pelatihannya juga, Ton. Oh gitu. Ada, kita harus punya sertifikat itu buat ya yang khususnya yang kerja di airlines ya. Karena di situ ada training sekitar berapa ya, agak lupa tuh 3 apa 1 minggu lah istilahnya itu. Kita dikumpulin biasanya sih kokpit dulu, baru nanti ada gabungan kokpit sama cabin kayak gitu. Itu untuk apa ya, itu biar nggak kejadian di kokpit nggak bagus gitu loh, karena kan tetap namanya pesawat airline sekarang kan kokpitnya emang harus 2 ya istilahnya, jadi kerjasamanya harus baik, kalau nggak wah repot nanti. Oke. Dan ada lagi nih satu pertanyaan yang mungkin terdengar tolol nih. Kenapa black box itu dinamakan black box padahal warnanya bukan hitam? Nah, itu pernah baca, cuma gua agak lupa itu kenapa. Situ Karena pilot warnanya gimana? sebenarnya orange dia. Nah, makanya. Orange kan. black Kenapa? box. Jawab. Tahu sih bendanya. Untuk Cuma mungkin sudah istilah lama juga yang dipakai kan, itu black box itu. Kan isinya tuh FDR, flight data recorder sama CVR ya, cockpit voice recorder. Airlines pasti punya kalau mereka. Cuma kalau kita di general aviation ini cuma CVR kadang, FDR-nya nggak ada sih. Atau pesawat militer juga nggak dilengkapin biasanya kayak gitu. Cuma airlines saja. Jadi makanya black box itu kebanyakan sih ya airlines yang pakai, pesawat airlines. Dan kalau pesawat secanggih apapun ada istilahnya katanya gagal terbang gitu kan? Itu kan suka bikin parno istilah gagal terbang. Maksudnya pesawat itu kan emang fungsinya untuk terbang, tapi ini gagal gitu kan? Betul. Dan namanya juga buatan manusia kan, Tos? Iya betul. 100% kita jamin mau 100%, tapi kadang namanya ya teknologi ya. Istilahnya ada glitch-nya atau apa kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ya itu pesawat nggak bisa terbang ya, atau istilah kita juga di delay lah pesawatnya, atau grounded sama sekali, yang karena nggak bisa terbang sama sekali. Grounded gitu. Iya. Berarti nggak ada, berarti kalau kita kembali lagi ke ini adalah Boeing tipe lama, selama mesinnya masih bagus ada. Itu nggak masalah. Betul. Selama maintenance, selama maintenance nggak hanya engine ya, selama maintenance-nya bagus,
ya insya Allah lah. Sebenarnya semua pesawat sih nggak apa sama aja ya. Baru itu kan dia teknologi, terus buat workload pilotnya lebih sedikit istilahnya. Kalau pesawat lama kan mungkin istilahnya kita lebih apa ya, lebih banyak kerja lah istilah tanda kutip. Karena teknologinya belum secanggih yang baru-baru ini. Oke. Itu Ini ada faktor salah satu faktor penyebab jatuhnya pesawat, salah satunya adalah katanya miskomunikasi antara pilot dengan petugas menara kontrol. Emang bisa terjadi miskomunikasi kayak gitu, Cap? bisa kan, namanya masalah ya kebanyakan sih bahasa mungkin ya. Ada masalah di bahasa. Terus bisa juga alat komunikasinya kita yang di pesawat yang rusak atau mereka ATC-nya yang rusak. Jadi itu memang berapa kali ada kejadian ya salah apa namanya, yang paling parah sih tabrakan ya di udara. Tabrakan di udara. Itu karena si pilotnya ngikutin instruksi ATC tapi ternyata ngaco gitu istilahnya. Atau ada juga pilotnya mungkin salah dengar, dia akhirnya take off dari runway yang bukan yang seharusnya karena dia salah dengar. Itu bisa juga ada kejadian, itu ada beberapa kali. Oke. Kalau seandainya sebuah pesawat jatuh dari ketinggian beribu-ribu kaki jatuh ke laut, apakah itu pesawat itu langsung hancur berkeping-keping? Tergantung kondisi dia istilahnya jatuhnya ya. Kalau kita kan cuma lihat di simulator. Ya kalau yang sampai jatuh hancur di atas itu bisa karena ya ledakan kan. Itu kita nggak tahu dari masalah pressurize, bisa karena pressurize pesawat kan juga sensitif ya. Kita ada bolong kecil aja itu kita pasti udah turun cepet-cepet karena pressurize-nya hilang istilahnya di atas. Terus ya bisa ada kayak ada kebakaran atau asap atau lebih ekstrimnya ada bom gitu ya. Nah itu yang menyebabkan hancur di atas. Tapi kalau dia jatuh terus istilahnya tanpa ada yang kayak gitu terus dia istilahnya pecah, itu bisa juga karena gaya gravitasinya. Jadi pesawatnya spin masuknya, masuk di spin, struktur pesawatnya nggak kuat menahan, nah itu pecah. Oke. Selama nyetir pesawat pernah nggak bro, lu yang balik lagi ke Pangkalan? Pernah. Itu alasannya karena kenapa tuh? Dulu di airlines ya, salah satu airlines saya pesawatnya Boeing juga, tapi yang seri 737-300. Oh, pakai ya sama sih kayak yang kemarinnya 500, bukan 300. Yang 300. Itu mesinnya mati satu setelah take off. Aduh. Di Cengkareng. Padahal di darat masih aman. Ya aman, nggak ada tanda apa-apa. Tahu-tahu kita kena tuh namanya kompresor stall ya. Jadi di kompresornya tuh stuck, dia nggak gerak. Akhirnya mati mesin, sempat ada kayak keluar api kata Mbak cabinnya di belakang. Cuma ya alhamdulillah sih karena berdua terbang, kitanya juga tenang aja, nggak terlalu ini ya, nggak alhamdulillah nggak panik lah. Jadi ya udah kita balik lagi ke Cengkareng, landing, ditanya sama petugas di bawah perlu asisten, kita bilang nggak perlu karena kita juga minta ATC lihat ada api apa enggak, kan nggak ada ternyata setelah kita mendarat. Ya udah kita taksi biasa ke gerbang, pas lihat dikasih tunjuk sama orang tekniknya, itu udah rompal di dalam. Nah itu cara announce ke penumpang supaya faktor psikologis mereka tetap merasa aman gitu. Ya. Itu gimana bro? Karena waktu itu jaraknya deket ya, karena kita after take off kejadiannya dan masih belum tinggi, masih di bawah 5.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kita koordinasi cepat, minta mbaknya di belakang yang announce balik, masalah teknik semua under control, udah gitu aja. Karena kita konsentrasi di depan karena ini deket banget kan, kita udah persiapan landing lagi. Gitu. Tapi ya sudah di bawahnya sih aman lah, aman-aman semua.
Kapan saat seorang pramugari meng-announce ke penumpang bahwa ada yang kurang baik? Oh ya, nah itu biasanya perintah dari kaptennya, dari PIC ya. Dari depan, nah nanti kita briefing dulu sebelum dia nyampaikan pesan ini ke penumpang. Atau kalau dia agak ragu ya kita yang nyampein dari kokpit. Banyak juga pramugari yang ragu gitu untuk menyampaikan gitu. Bisa kejadian sih, bisa kejadian. Oke, dan berarti seorang pilot juga harus menguasai psikologi manusia ya? Maksudnya untuk dan lihat kondisinya, betul, kondisi dan waktunya yang pas ya. Karena tetap kita mau bilang apapun mungkin ya, karena maaf ya, maksudnya kalau untuk penumpang karena awam kan dan nggak tahu apa yang terjadi, itu yang kita harus hati-hati juga nyampein sesuatu yang berkaitan sama, apalagi untuk situasi darurat gitu ya, misalnya akan mengalami situasi darurat itu. Oke, bro, sekarang kita reka adegan nih, seolah-olah lu lagi nyetir sebuah pesawat gitu, pesawat komersil. Dan ini dalam keadaan cuaca buruk yang sudah betul-betul yang berbahaya gitu kan. Gimana cara lu announce gitu? Oh, announce ya? Reka adegan, coba. Oh. Gitu. Aduh, oke, udah lama habisnya nggak pernah announce nih, karena kita di Halim kan nggak pernah announce lagi. Makanya kita ingat lagi memori dulu gimana? Oke, coba dulu ya, dulu ya. Oke, para penumpang di sini Kapten Anda berbicara, kita dalam beberapa saat lagi akan mengalami turbulence karena cuaca yang tidak baik di depan. Harap duduk dan pakai sabuk pengamanan dengan baik. Udah, itu aja sih. Sepertinya kalau pilot yang ngomong langsung kayaknya lebih parno lagi ya kayaknya penumpang ketimbang pramugari. Iya, makanya lebih enak mbaknya yang ngomong ya belakang. Karena kitanya kan melihat langsung juga kan bakal gimana. Benar. Nah, kalau kita melihat kejadian-kejadian kasus-kasus yang terjadi gitu, AirAsia itu Desember, terus Sriwijaya Januari. Saya baru buka Wikipedia. Hari ini adalah hari Adam Air yang jatuh di Selat Makassar. Kenapa Desember Januari ya? Itu juga pertanyaan kita tuh di teman-teman aviasi. Ini kenapa ya? Akhir tahun dan awal tahun ini jadi kayak kitanya istilahnya parno juga yang terbang. Karena benar udah berapa kali kejadian itu di situ sih Desember Januari. Dan kejadiannya juga sama lagi kan, yang jatuh ke laut ini kan udah istilahnya dalam 10 tahun terakhir ya ada berapa kali kejadian itu di Indonesia khususnya di Indonesia. Nah itu mungkin kebetulan aja atau apa, kita ya walau-walam ya istilahnya. Benar. Dan kalau menerbangkan pesawat pernah nggak sih kayak misalnya lu punya kayak kok males terbang ya, terus gimana cara mengakalinya? Moodnya berantakan, itu gimana bro mengakalinya? Tapi kalau misalnya yang di airlines agak susah ya, kita misalnya ngerasa kurang gimana, kesrek gitu mau terbang atau apa, karena kan nanti teman kita yang gantiin. Kalau misalnya nggak enak lah kalau di airlines. Cuma kalau kita di general aviation ya itu kadang nongolnya justru tiba-tiba pesawatnya rusak aja, karena kan kita pesawat cuma satu ya, yang kalau di Halim rata-rata ya, jadi ya udah kalau rusak berarti kan nggak terbang atau cancel flightnya karena yang punya nggak jadi atau gimana kayak gitu. Ya cuma untuk di airlines agak susah sih, mau nggak mau memang kita harus jalanin. Gitu. Ya. Oke. Kadang ada rasa-rasa nggak gimana gitu. Dan kalau misalnya mendengarkan peristiwa kecelakaan pesawat gitu kan, apalagi itu mungkin pilotnya juga sesama temen juga gitu kan. Teman. Terus sebenarnya
kayak ikut berempati juga, merasakan gitu kan, karena sesama profesi nih, iya nggak bro? Betul. Dan Iya. terus biasanya waktu kejadian kemarin itu apa yang ada di benak pikiran situ gitu? Ya, yang pertama ya kaget, terus apalagi pas lihat list krunya sama kru yang ekstra kru itu kan teman-teman kerja dulu ya. Ya inilah pasti sedih lah ya. Apalagi yang almarhum Kapten Afwan yang kan kenal udah lama juga ya. Dan ya beliau orang baik lah istilahnya. Ya nggak nyangka aja gitu nasibnya di ya kayak gini gitu. Itu aja sih bro, maksudnya ya. Ini pertanyaan terakhir nih bro. Ya. Tadi kan lu bilang kalau lu nerbangin pesawat sekarang udah nggak pakai seragam lagi, lu udah pakai jeans, lu udah pakai pakai baju biasa, seragam casual, bebas lah. casual gitu. Casual ya. Kok bisa gitu? Apa jet pribadi atau apa gitu? Mengarah nih. Iya, kita terbang untuk ini sih pesawat pribadi memang. Oh, pesawat pribadi. Di Halim, pesawat pribadi. Iya. Jadi ya buat low profile juga ya, makanya kita nggak kasih lihat kita kru ya, cukup ID aja lah. Itu yang punya company atau selebriti atau mulai mengarah? Pribadi, bukan Pribadi, company, bukan corporate, bukan. Nah, ini menarik nih kalau kita ngomongin tentang pesawat pribadi. Tetap ada yang namanya pramugari juga. Kita bilangnya cabin service ya. Cabin service. Iya, kalau pramugari kan safety ikut, ngurusin juga lah ya, safety penumpang. Kalau ini enggak, cabin service saja. Untuk safety-nya kita yang pegang tetap. Karena kan juga cuma sedikit ya, penumpangnya 8-9 penumpang aja. Itu pasti yang kita pakai sekarang. Anak sultan semua itu pasti ya penumpangnya. Ya. paling jauh satu aja. Sultannya satu aja. Paling jauh pernah nyetir kemana bro? Terakhir ya dari Amerika ke Halim. Amerika Halim. Paling jauh. Iya. Oke. Itu paling jauh. Dan capek banget ya. 12 jam ya? Capek. Lebih. Sampai harus nginep segala itu kita. Oh, pakai transit? Pakai transit. Waktu itu dari Amerika itu kita transit di Hawaii ya. Transit di Hawaii. Berapa capek, lama? Atau nginep? Nginep di Hawaii. Dari Amerikanya kita istilah berangkat pagi kan, sampai sore Hawaii. Tapi habis itu besoknya ke Halim itu transitnya masih ada beberapa tempat juga di Kepulauan Marshall Island itu sama di Biak sebelum masuk Halim. Jauh, capek lah pokoknya. Itu sih terbang. Iya, capek tapi kan terbayar, transitnya di Hawaii gitu kan, bisa nari hula-hula segala macam. Oke, Mas Bro, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan salam buat keluarga, tetap sehat ya Mas Bro. Siap, salam sehat. Oke, salam baik-baik bro. Ya, terima kasih. Palu Female Station.